Selamat sore, kembali pada update Gudang Saham tanggal 6 Juni 2021. Pada minggu ini kita akan membahas saham-saham consumer goods. Nah, seperti biasa kita akan mulai dengan update IHSG selama satu minggu ke belakang. Seperti terlihat dalam minggu-minggu sebelumnya, bahwa tren dominan untuk IHSG saat ini adalah downtrend yang terlihat dari gambar berwarna ungu ini. Juga kita perhatikan dari box berwarna kuning ini, IHSG mencoba membuat trading range antara 5.850 dan 6.100. Nah, jadi kita bisa lihat ada kemungkinan IHSG tidak akan mencapai titik terendah dari downtrend ini yang saat ini berada di level 5.400. Tapi untuk pemastikannya kita akan lihat reaksi IHSG apabila IHSG turun ke level 5.850. Akan tetapi, kalaupun IHSG akan naik dalam minggu-minggu ke depan, kita akan lihat bahwa IHSG akan kesulitan untuk menembus level 6.160 karena resistance dari downtrend ini menjadi resistance yang sangat lumayan kuat. Jadi daripada kita mengejar IHSG sekarang, sementara di 6.150 sudah berada resistance yang kami pikir lumayan kuat, lebih baik kita menunggu IHSG turun untuk lihat reaksi sebelumnya. Ini sebelum kita mencoba masuk kembali ke saham-saham andalan penggerak IHSG. Untuk saham-saham consumer goods, kita mulai dari Unilever, UNVR. Masih seperti terlihat di sini masih berada dalam downtrend, sempat mantul dari level 5.450 ke atas, seperti yang kita gambarkan di kotak berwarna kuning ini. Tapi karena masih pantulannya tidak terlalu kuat, kalau memang ada yang dari sobat investor berniat membeli, mungkin titik selanjutnya kita sarankan berada di 5250. Ini adalah titik terendah kalau dilihat dari weekly-nya, adalah titik terendah di Maret 2020 lalu. Itu yang kita sarankan untuk Unilever, karena valuasinya juga masih lumayan tinggi. Selanjutnya kita lihat saham ICBP, Indofood Sukses Makmur. Kita gambarkan downtrendnya ini seperti yang terjadi sejak Desember lalu. Masih berada downtrend, sudah tertembus di minggu lalu tapi turun lagi. Untuk amannya kita sarankan menunggu ICBP sampai turun lagi ke level 8.050-an. Ini untuk ICBP. Kalau dilihat di grafik mingguannya juga level 8.050 ini merupakan level yang sempat teruji beberapa kali. Jadi boleh ditunggu di level itu. Kalau memang tidak dapat, bagaimana ya kita lupakan saja untuk ICBP dan kita coba cari yang lain. Selanjutnya kita lihat Indofood, Sukses Makmur, INDF. Nah ini lebih kuat dari ICBP karena downtrendnya sudah sempat ditembus di bulan Maret lalu. Lalu saat ini membentuk sedikit uptrend ya ketika di tanggal 28 Mei sempat naik begitu. Nah, kalau untuk INDF ini lebih solid dari ICBP, jadi kalau memang ada kesempatan membeli turun, misalnya turun ke level 6.200 lagi untuk INDF, itu merupakan titik beli yang lumayan solid dan resikonya mungkin hanya turun dengan stop loss di bawah 5950. Jadi tidak terlalu besar stop loss, tapi juga harus diingat untuk INDF ini tidak akan naik terlalu banyak karena level uptrendnya ini juga tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat saham berikutnya adalah saham Mayora, MYOR. Nah, Mayora ini masih berada dalam downtrend. Ketika kita tarik garis dari sejak high-nya di Desember 2020. Saat ini berada di tengah-tengah, jadi mungkin tidak menarik untuk dimasuki ya. Kita harus wait and see dulu. Kalau memang berniat, kita bisa tunggu setelah tembus dari level 2.650, lalu kita lihat lagi, atau boleh menunggu sampai downtrendnya selesai. Kita lihat sampai kapan, gitu ya.
Selanjutnya kita lihat saham ULTJ, Ultra Jaya Milk. Sempat sudah tertembus downtrend di bulan April akhir. Downtrend ini terjadi, kalau kita tarik garis ya, sejak Agustus 2020. Jadi lumayan jauh downtrendnya. Nah, saat ini berada dalam yang kita sebut dengan sideways ya, konsolidasi. Jadi ini kita harus lihat lagi apakah bisa menembus level 1620 untuk menjadi uptrend. Kalaupun demikian, kita melihat bahwa level 1500 merupakan level resistance yang lumayan kuat. Jadi kalau memang ULTJ diberi kesempatan turun ke 1500 lagi, itu juga merupakan alternatif beli ya dengan stop loss di bawah itu sekitar 1480 atau 1490. Itu untuk ULTJ. Lalu berikutnya kita lihat saham Hoki, Buyung Putra Saham Sembada. Kita lihat sejak Februari akhir lalu ini ada berada dalam downtrend. Downtrendnya agak lumayan tajam ya, jadi kita tidak bisa memutuskan titik beli yang bagus saat ini. Karena selain downtrend yang cukup tajam, Hoki juga saat ini berada di bawah 200 moving average-nya yang saat ini berada di level 230. Jadi lebih baik kita wait and see dulu bagaimana Hoki bisa stabil atau biarkan saja dia turun terus di channel downtrend lainnya. Seperti itu. Kita juga akan lihat ke saham Kino Indonesia. Nah, kita lihat Kino ini menariknya di level 2050 ini merupakan ternyata lumayan solid untuk dari segi support, karena di bulan Mei kemarin sempat menyentuh level yang sekitar 2060 dan berhasil mantul lagi ke 2290. Walaupun demikian, Kino masih berada dalam downtrend jangka panjang yang terjadi sejak tahun 2019 ketika Kino menyentuh level 4250. Jadi kita harus waspada, tapi level 2000 ini sempat teruji juga di Maret 2020. Jadi pada saat itu low-nya di 1945. Kalau memang diberi kesempatan, itu juga merupakan titik entry yang lumayan kecil resikonya. Jadi kalau memang turun ke 2000, seperti itu. Saat ini di 2300 amat lumayan tinggi ya stop loss-nya, jadi kita tidak akan menganjurkan membeli di level ini. Lalu berikutnya adalah saham Sido, ini menarik, kita akan beri penjelasannya. Nah, Sido ini memang berada dalam triangle di sini. Ya, ini kita bisa bilang sebagai bentuk konsolidasi. Kalau kita lihat di chart mingguannya, ini terjadi sejak ketika Sido sebenarnya tembus dari 650 di sini. Nah, jadi Sido saat ini naik terus sejak Juli 2020, lalu berhenti di November 2020 selama 4 bulan. Nah, jadi saat ini berada dalam ini namanya flag juga bisa dibilang seperti itu, atau bisa kita sebut dengan triangle. Bukan symmetrical juga, tapi lebih ke arah konsolidasi yang berada di range ini. Ya, jadi kita lihat kita tarik garis di September 2020, Januari 2021, lalu terakhir ini sangat sangat berada di garis ini ya, sangat dekat sekali sekarang. Jadi ini bisa aja merupakan entry yang lumayan baik. Kalau turun pun kita sudah lihat ada support di sini ya, support 200 MA di 770. Nah, kalau turun di bawah level ini 755, ini berarti tidak mengikuti pattern ini lagi, seperti itu ya. Atau kalau memang bersabar menunggu, bisa juga menunggu sampai tembus di level ini di level sekitar 815, 820. Nah, boleh dibeli. Kalau kita lihat dari weekly-nya kembali lagi, kalau bisa menembus dari 820, Sido berpotensi untuk naik sekitar ke arah 1050. Seperti itu. Jadi memang secara fundamental pun bagus, dan juga walaupun valuasinya agak tinggi, tapi bisnisnya terus berkembang untuk Sido. Ya, seperti itu. Jadi ini update
kita untuk saham consumer goods minggu ini. Semoga bermanfaat.